Ayo kita merayakan apa hari ini? Iya, merayakan Natal Horong 1. Hai Miss Mem. Hai Miss. Kita ucapkan ya selamat hari Natal kepada adik-adik yang di rumah. 1, 2, 3. Selamat hari Natal adik-adik semua. Iya. Nah, adik-adik, walaupun di masa pandemi ini kita tidak bisa Natal bareng-bareng di gereja, tapi kita harus tetap bersuka cita walaupun adik-adik di rumah dan Miss dan Memnya di gereja. Nah, tanpa mengurangi rasa sukacita kita mau nyanyi dulu ya. Boleh ya sebelum mulai ibadah? Kita mau nyanyikan Dia Lahir Untuk Kami. Musik. Boleh ya Dek sambil tepuk tangan di rumah. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kita nyanyikan sekali lagi. Dia Yesus Tuhan kami, Dia lahir untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Perayaan Natal virtual anak sekolah minggu HKBP Pagaran Nauli Resort Medan Millennium, Kamis 17 Desember 2020. Adapun tema pada Natal hari ini, Allah Sumber Pengharapan, yang diambil dari Roma 15 ayat 13, dan subtema Aku bersukacita bukan karena keadaan dunia, tetapi karena Yesus yang tinggal di dalamku. Kami dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang ada di rumah untuk mengikuti ibadah Natal virtual sekolah minggu, khususnya Horong 1, mulai dari prasekolah sampai kelas 3 SD. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk boleh mengadakan Natal walaupun secara virtual di masa pandemi ini. Kurang lebih 7 bulan kita mengadakan ibadah online tanpa harus hadir di gereja, tapi tidak mengurangi rasa sukacita untuk boleh merayakan Natal di tahun 2020 ini. Kami guru-guru sekolah minggu juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah memberikan dukungan untuk mendampingi adik-adik sekolah minggu dalam mengikuti ibadah online di rumah masing-masing.
Apabila ada kesalahan dari kami, baik melalui perkataan ataupun sikap, kami juga mohon maaf. Kiranya kita dapat menikmati acara Natal ini mulai dari awal sampai akhir. Selanjutnya, kita mendengarkan kata sambutan mewakili Panitia Natal kepada Mem Roida Sebarani. Kami persilahkan. Shalom, selamat hari Natal adik-adik. Ada sukacita kan? Iya, Mem pasti tahu adik-adik semua sukacita. Walau di masa pandemik ini yang seharusnya kita merayakan Natal di gereja, namun karena masa pandemik ini kita merayakan Natal secara virtual. Tapi adik-adik, seperti yang dibilang Miss Emma tadi, walau masa pandemik ini nggak mengurangi rasa sukacita kita. Begitu juga buat orang tua kami yang sudah banyak memberikan dukungan kepada kami guru-guru sekolah minggu yang selalu mensupport kami, sehingga dengan dukungan para bunda kami, para orang tua kami, perayaan Natal virtual ini dapat terlaksana. Untuk itu kami ucapkan terima kasih buat para orang tua. Begitu juga buat adik-adik kami, walau kita secara virtual, tetap semangat ya sayang ya. Begitu banyaknya yang mengirim video-video liturginya, kami sangat sukacita sekali, kami sangat bangga sekali, dan kami sangat senang sekali buat adik-adik kami. Semoga di tahun kedepannya kita bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita bersama di gedung gereja, tidak secara virtual lagi deh ya. Begitu juga buat orang tua kami, perayaan Natal virtual ini mungkin tidak seperti apa yang kita harapkan di perayaan Natal sebelumnya. Namun inilah kita. Walau COVID ini ada, bukan berarti mematikan rasa semangat Natal kita. Kiranya seperti tema kita ini, Tuhan adalah harapan kita, Tuhan adalah pengharapan kita. Maka kita yakin melalui Natal ini, segala pengharapan kita, COVID ini boleh berlalu, sehingga pada tahun kedepannya dan minggu-minggu berikutnya dan di Natal nantinya kita bisa merayakannya seperti biasa dengan penuh sukacita, berkumpul bersama di rumah Tuhan yang Maha Kudus. Baik, dari awal hingga akhir nantinya, apapun itu bentuk penyajian kami, mohon dimaklumkan. Dan apabila ada yang kekurangan kami, mohon kami diajarin. Begitu juga selebih kurangnya dari kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat Natal. Buat adik-adik, kita ucapkan sama-sama ya selamat Natal 3 kali ya. Oke, 1, 2, 3 ya. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal sayang. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan buat kasih setiamu dan penyertaan-Mu yang masih boleh kami rasakan pribadi lepas pribadi hingga saat ini Bapa. Bapa yang baik, pada hari ini Tuhan kami boleh merayakan Natal virtual Horong 1 Bapa. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kami, memberkati setiap hati kami dimanapun kami berada Tuhan, agar kami boleh bersukacita untuk mengikuti Natal ini Tuhan, dan boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa kami yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat guru-guru sekolah minggu, pemusik kami, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati agar kami boleh memberikan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Bapa buat anak pendeta kami yang akan memberitakan Injil Bapa, biarlah kiranya Tuhan yang berkati segala persiapannya agar firman-Mu yang disampaikan dapat dimengerti oleh adik-adik sekolah minggu. Kami juga berdoa Bapa buat serangkaian acara Natal kami ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang berkati mulai dari awal hingga akhir Tuhan, agar ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di atas segala permohonan kami Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu,
Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah, mari kita masuk ke dalam ibadah Natal kita secara online. Oleh karena itu, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, Engkau mengasihi kami orang berdosa yang hina ini dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami percaya dan beroleh hidup yang kekal. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun sampai akhirnya di dalam iman yang benar, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 69 ayat 1 dan 2 pada mulanya. Pada mulanya gelap semuanya,
yang begitu indah membuat kita takjub akan ciptaan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menciptakan alam yang indah ini? Marilah kita dengarkan liturgi pertama tentang penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Bye. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya diciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita mendengarkan vokal solo oleh Gisel Manihuruk yang berjudul Natal di Hatiku. Seperti
Manusia banyak berbuat dosa dan berusaha mencari keselamatan, namun sia-sia. Namun Tuhan berjanji menyelamatkan manusia dari dosa dengan cara firman yang menjadi daging, di mana Allah hadir dalam rupa manusia melalui proses kelahiran. Marilah kita dengarkan liturgi kedua kelahiran Sang Juru Selamat. Teman, aku bahagia hari ini karena Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria di kandang domba Bethlehem. Bintang bersinar dalam menghapus Yesus Maria. Amin. Malaikat juga bernyanyi bahagia menyambut lahirnya Juru Selamat. Gembala datang ke kandang domba melihat bayi Yesus. Amin. Orang Majus datang membawa emas, kemenyan dan mur, memberi hadiah pada Yesus. Amin. Amin. Kita semua gembira karena Tuhan Yesus jadi manusia untuk menebus dosa kita. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Selamat Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus lahirlah di hatiku dan di hati kami semua. Amin. Terima kasih. Kita mendengarkan kor sekolah minggu yang berjudul Lahir Kristus di Dunia. Lahir Kristus di
Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 123 ayat 1 dan 2. Selamat, selamat datang. Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak berjalan. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan di Engkau kudus dan mulia. Salam salam. Juru selamat telah lahir, semua umat bergembira dengan penuh sukacita menyambut Natal. Bernyanyi, menari sebagai ungkapan bahagia yang penuh makna. Marilah kita dengarkan liturgi ketiga, Selamat Natal. Berbahagia malam ini, sangat berbahagia, amin. Engkau ya Allah sangat mengasihi kami umat manusia, amin. Dialah manusia ciptaan tanganmu, amin. Amat banyak dosa yang kami perbuat sampai saat ini. Mohon Engkau mengampuni melalui kelahiran Yesus Kristus. Amin. Agar kami memperoleh kehidupan yang kekal itu. Selamat Hari Natal. Tetap tinggal dalam kebenaranmu. Hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi kami umatmu. Anak-anakmu harus berkumpul di gereja ini. Riuh terdengar nyanyian dan puji-pujian di Tumadatan. Itu semua badimu ya Tuhan Yesus. Amin. Natal yang begitu kami nanti-nantikan. Agar semua umat bersuka cita karena kelahiran Yesus. Tiap jiwa merindukan kedatangannya dengan segera. Amat bahagia hati kami sekarang, ya Tuhan. Lilin-lilin ini bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita mendengarkan vokal solo oleh Tristan Sibarani yang berjudul Lonceng Natal. Teman-teman, perkenalkan nama saya Tristan Sibarani. Saya dari Lorong 1 ingin menyanyikan
kita menyaksikan KOR Sekolah Minggu yang berjudul Selamat Hari Natal. Kita akan melakukan penyalaan lilin sebagai simbol bahwa Yesus adalah terang dunia. Kami mengundang Amak Pendeta Walter Aritona. Yang kedua, kami mengundang Ketua Natal Mem Belinda Sibarani. Dan yang ketiga, kami mengundang mewakili Guru Sekolah Minggu Mem Roida Sibarani.
Kami mengundang adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri dan menyalakan lilin. Kita menyanyikan Malam Kudus. Adik-adik kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita mendengarkan vokal solo oleh Alessa Marpao yang berjudul Selamat Natal Papa dan Mama. Malam yang indah,
kabar sukacita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Aritonang. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1 dan 2, Gita Sorga Bergema. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Di sorga disembah Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Natal adik-adik semua, adik-adikku sekolah minggu yang di rumah. Amang mengucapkan beserta seluruh mem dan miss pengajar sekolah minggu HKBP Pagaran Nauli mengucapkan selamat Natal bagi kita semua, terkhusus untuk adik-adik kami yang mengikuti Natal ini secara virtual dari rumahnya masing-masing. Untuk menyapa kita ataupun kabar sukacita yang menyapa kita di Natal tahun ini tertulis di dalam Roma 15 ayat 13, dan tema kita yaitu Allah sumber pengharapan. Isinya Amang akan bacakan untuk adik-adik kami yang mengikuti ibadah ini dari rumah. Demikian bunyinya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Itulah isi dari kitab Roma pasal 15 ayat 13. Subtema kita yaitu aku bersukacita.
bukan karena keadaan dunia, tapi karena Yesus yang tinggal di dalam aku. Adik-adikku semua, anak-anak sekolah minggu, kita terlalu sulit memahami apa itu pengharapan. Kan adik-adik yang mengikuti ibadah ini kan masih kelas 1 SD sampai kelas 3, atau bahkan ada yang belum sekolah, iya kan? Nah, gini, pernah nggak begini? Orang tuanya bicara sama dia, misalkan kata orangnya demikian, orang tuanya, "Nak, nanti kamu belajar di sekolah ya." Untuk anak-anak yang sudah sekolah kelas 1 dan kelas 3, supaya kita gampang mengerti. Terus bapak atau ibunya bilang demikian, "Nanti kalau kamu bagus belajar dan berprestasi, dapat ranking 1, ranking 2, ranking 3, nanti bapak akan kasih hadiahnya, buku, atau kita makan ayam, kan gitu, atau dapat tas baru, kan gitu." Nah, dijanjikan bulan berapa? Bulan Januari. Ujiannya kapan? Bulan Juni. Ada berapa bulan? Ada lebih kurang 6 bulan adik-adik belajar. Terus apa yang kalian lakukan? Pasti kalian akan belajar keras, bekerja keras, teliti, bertekun dalam mengerjakan tugas. Supaya apa, Dek? Supaya kita nanti berprestasi di sekolah. Iya kan? Berprestasi di sekolah, otomatis kita dapat hadiah dari Bapak. Nah, ketika kamu belajar mulai dari bulan Januari sampai Juni, itulah namanya berharap. Berharap namanya itu. Jadi ketika adik-adik belajar kan dari bulan 1, bulan 2, kan belajar terus kan, bekerja keras, tekun dalam menjawab soal-soalnya. Kenapa? Karena ada yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Hadiah dari orang tuanya. Nah, itulah berharap. Itulah yang diartikan dengan berharap dan berpengharapan. Aku bekerja, bertekun, sehingga apa yang kukerjakan melalui prestasiku, aku diberikan hadiah yang setimpal dengan apa yang kukerjakan. Itu maksudnya. Nah, adik-adik, kalau kita di dalam gereja kan juga demikian kan? Mem atau Miss katakan demikian. Adik-adik nanti kirim videonya ya. Mem atau Miss kasih tugas, videonya nyanyi, ada yang ayat hafalan. Terus nanti apa dikatakan? Nanti kalau selesai Natal dapat hadiah. Nah, adik-adik kan mengirim videonya. Tujuannya supaya apa? Karena kita sudah dijanjikan diberikan hadiah yang setimpal. Berharap apa itu namanya? Berharap. Itulah pengharapan. Di dalam iman kita kan, kita juga demikian. Hati-hati, jangan sembarangan menerima pengharapan dari orang-orang. Kalau kita berharap sama apa yang dikatakan orang, terkadang kita dibohongi. Jadi yang benar sama siapa berharap? Hanya berharap sama
Tuhan Yesus. Karena apa katanya, Dek? Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan. Apa yang kita kerjakan, bila kita taat sama perintah Tuhan Yesus, Yesus akan memberikan hadiah. Itulah baiknya Yesus sama kita. Lihat, kenapa katanya Yesus datang ke bumi? Karena manusia berdosa. Lihat, berdosa. Orang yang berdosa harus dihukum. Tapi apa? Kita berharap sehingga harapan kita dijawab oleh Tuhan. Maka Yesus datang. Yesus itulah jawaban atau hadiah. Nah, adik-adik yang mau Amang katakan sama kita, berharap hanya sama Yesus. Jangan berharap kepada dunia ini. Jadi jangan mau nanti dikasih harapan, nanti cepat kaya ya, nanti jadi orang sukses ya. Anak-anak sekolah minggu nggak boleh demikian. Pantang. Anak-anak sekolah minggu berharapnya apa? Apa? Berharapnya gimana? Tuhan, jadikanlah aku menjadi orang yang membawa berkah. Itulah harapan kita sama Tuhan. Amang, kayak mana sih caranya berharap? Gimana sih caranya berharap? Tadi katanya sama orang tua, kalau orang tua aku ngasih hadiah, aku berharapnya melalui bekerja. Sekarang aku mau berharap sama Tuhan. Bagaimana sih caranya? Nah, belajarlah mulai hari ini untuk selalu berdoa. Kita menyampaikan pengharapan sama Tuhan melalui doa. Adik-adik sedih nggak? Kita nggak bisa bertemu, udah hampir setahun loh, nggak bertatap muka kan dengan Amang atau dengan Mem dan Miss. Rindu nggak? Kan kalau di dalam video kan bisa-bisa aja kita nonton, tapi kan nggak seperti puasnya waktu kita jumpa kan. Yang nyanyi-nyanyi kita bisa joget-joget begini kan, nggak bisa lagi kan. Wajah Amang aja terkadang itu kan berbeda kan dengan yang aslinya. Ya namanya kamera kan. Yang jelek bisa jadi cantik, yang cantik bisa jadi jelek. Kamera jahat, bisa menipu. Makanya orang selalu rindu untuk berjumpa. Tapi kan kita kan nggak boleh jumpa. Kalau kita jumpa nanti apa katanya? Nanti ada orang yang sakit. Rupanya kita kan nggak terlalu sehat kali lah gitu kan. Kenalah sakitnya sama kita. Kan kita bisa mati. Kita kan harus jaga kesehatan. Memang semua orang akan mati, tapi kan kita harus jaga kesehatan kan. Terus kita kalau udah kena COVID, ada COVID kayak gini, kita nggak bisa bertemu, udah di rumah aja, nggak berharap lagi. Berharap dong. Masa kamu nggak rindu sama Amang karena jelek ya? Amang aja rindu sama dia. Memisnya apa lagi? Makanya selalu disapa. Kasihan loh memisnya itu, selamat hari Minggu adik-adik, nggak dijawab. Nggak dijawab. Coba kalau kita jumpa, selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar? Dahsyat, yes, luar biasa. Ada jawaban enak kan? Itulah enaknya perjumpaan. Padahal kita nggak dikasih berjumpa loh, bahaya. Tapi ingat, masih ada harapan. Ingat, harapan gak ada habis-habisnya. Harapan itu gak bisa dibatasi. Selama kita hidup, harapan selalu ada. Mau COVID pun datang, kita harus berharap dan berdoa.
berdoa supaya apa, Dik? Supaya kalau Tuhan nanti sudah berkehendak baik dan menetapkan waktunya, kita bisa diberi kesempatan untuk berjumpa. Jadi gimana, Amang? Apa yang harus dilakukan? Berdoa ya, Dek. Berdoa ya. Jaga kesehatanmu, jangan lupa cuci tangan, bersihkan pakaian, jangan sembarang pegang sana, pegang sini. Jangan juga lupa berdoa. Di samping jaga kesehatan, percayalah, harapanmu pasti dijawab oleh Tuhan, dan kita pasti bisa berjumpa lagi. Berkurang gak sukacitamu? Berkurang gak? Biasanya orang jawab berkurang kan? Karena apa? Karena biasanya kalau kita jumpa, sukacita kan sekarang melalui menonton kan? Tapi Yesus bilang sukacita kita hilang kalau harapan kita sudah hilang. Jadi adik-adik sekolah minggu nggak boleh sukacitanya hilang karena nggak bisa dikasih ke gereja. Ingat, masih ada bapak sama mama di rumah, kita bisa sama-sama berdoa, sama-sama bernyanyi, iya kan? Iya enggak? Ya kan? Kenapa? Kalau aku berdoa, Yesus datang sama aku sehingga kami bersuka cita. Jadi sukacitaku bukan karena dunia, bukan karena COVID, tetapi karena Tuhan ada di dalam aku. Tuhan hadir melalui doaku. Selamat bersukacita, selamat menerima hadiah Yesus yang mengampuni dosa kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa di dalam Yesus Kristus, berkatilah anak-anak sekolah minggu supaya kami terus berharap seperti Engkau yang memberikan hadiah kepada anak-anak sekolah minggu yang mengampuni dosanya melalui kelahiran Yesus. Kami bersukacita karena melalui kelahiran Yesus ada harapan yang baru. Kalaupun adik-adik kami nggak bisa berjumpa dengan kami, para pelayannya Tuhan, kami percaya dengan harapan dan iman kami bisa berkumpul kembali. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 170, Sukacitaku.
Adik-adik sekolah minggu, seluruhnya yang ada di rumah, mari kita mengakhiri ibadah Natal kita. Kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Natal semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adikku semua yang ada di rumah, nih, Amang sama Miss atau Mem, waktu kita ibadah di rumah pernah berjanjikan, adik-adik, nanti yang ada di rumah jangan kendor ya semangat ibadahnya, tetap melangsungkan ibadah di rumah. Terus Mem dan Miss kan bilang, kirim buktinya ya. Nanti Mem dan Miss kasih kuis. Terus adik-adik kirim videonya kepada wali horong. Setelah dikasih ke wali horong, di akhir pernah kan berjanji nanti siapa yang paling banyak mengirim video dan siapa yang paling bagus videonya dan menjawab kuis, dialah pemenangnya. Amang, Mem, dan Miss gak mau bohong. Kalau dikatakan diberi hadiah, pasti diberi hadiah. Nah, dari semua anak-anak sekolah minggu yang memberikan kuis dan videonya, ada prestasi, tapi yang kita ambil yaitu juara pertama atau juara umum, juara kedua, dan juara ketiga. Siapa ya pemenangnya ya? Banyak loh yang kirim. Siapa kira-kira? Ada yang berharap enggak? Hadiahnya besar loh.
besar, serius. Nanti dikirimin sama mem atau misnya. Kita mulai ya. Kita mulai ya. Amang akan bacakan dari juara 3. Siapakah juara yang ketiga? Oke. Juara ketiga untuk kuis dan video dengan skor 2100 poin. Kami berikan kepada adik kami. Siapa? Kenjo Sibarani. Juara ketiga. Adik kami Kenjo Sibarani. Nanti hadiahnya akan diserahkan dari gereja langsung kepada adik kami, diterima dengan sukacita ya. Sekarang juara 2. Untuk juara 2 dengan total skor 2200 poin jatuh ke tangan adik kami. Siapa? Adik kami Salomo Silalahi. Itulah yang menerima juara 2. Makin berdebar-debar. Banyak banget nih yang kirim nih. Ada sampai puluhan ini yang kirim. Memang mamisnya aja bingung. Tapi semua baik sih semua. Tapi dari nilai ya. Tapi kalau dari iman semua terbaik ya Dek ya. Oke, ini juara pertama dan juara umum dari semua adik-adik sekolah minggu di tahun 2020. Siapakah juara umum? Juara pertama atau yang juara yang umum dengan skor 2600 poin. Siapakah pemenangnya? Dengan ini kami berikan juara pertama kepada adik kami Alessa Marpaun. Selamat untuk adik kami Alessa Marpaun yang sudah berjuang keras mengirimkan videonya dan juga menjawab kuis. Semoga imannya terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Selamat Hari Natal untuk adik-adik semua. Nah, adik-adik, tadi yang juara 1 sampai juara 3 sudah dibacakan oleh Amang Pendeta kita. Nah, sekarang yang hiburan dan harapan kira-kira siapa ya? Nah, Miss mulai dari yang hiburan ya. Ini juga tergolong rajin juga ya, Dik. Hanya saja nilainya belum bisa bersaing dengan yang juara 1.
Yang hiburan pertama dengan skor 1100 jatuh ke tangan adik kita Liora Boru Hutajulu yang masih berusia 3 tahun. Kita masuk ke harapan. Juara harapan 3 dengan skor 1100 jatuh kepada Lovrin Hutajulu. Dan juara harapan kedua, ayo siapa? Perempuan atau laki-laki? Maunya siapa? Laki-laki atau perempuan? Oke, juara harapan 2 jatuh ke tangan Gisel Manihuru. Dan harapan 1, siapa ya yang belum disebutkan? Ini juga rajin loh, tiap minggu ngirim video. Kira-kira siapa ya? Marga Sibarani. Ayo, tadi Kenja Sibarani juara 3. Siapa satu lagi Marga Sibarani? Iya, benar sekali. Juara harapan 1 jatuh ke tangan Tristan Sibarani.